Sekarang kita masuk di dalam kalau sudah membaca di dalam Alkitab saya, konsep kematian itu artinya terutama adalah depraved relation, relasi yang rusak saya. Bukan terutama physical and biological death. Nah ini saya persoalan orang modern ya. Waktu baca Alkitab, katanya Tuhan bilang setelah Adam makan buah terlarang dia mati. Mana nggak mati? Terus ada orang jelasin, sebetulnya mati juga. Ini kayak begini loh. Listrik itu ya, dicopot ini kabelnya. Kadang-kadang kan masih nyala kan. Tunggu waktunya aja lama-lama mati begituan ya. Ya oke lah sedikit menjelaskan memang ya. Jadi ini sama Tuhan sudah di-unplug kabelnya. Lu giliran tunggu suatu saat lu akan kolaps mati, either stroke lah atau apa. Pokoknya akan mati anyway gitu. Sudah di-unplug soalnya kabelnya sama Tuhan begitu. Tapi still sudah di dalam penjelasan kayak begini. Tetap penjelasannya biological death and physical death. Di dalam Alkitab suatu bicara tentang kematian. Itu terutama adalah bicara putusnya relasi, hancurnya relasi. Saya pikir kita mesti redeem konsep ini ya. Tadi Pak Ivan bicara tentang ketakutan Kristus, kegentarannya waktu dia menghadapi salib. Bukan masalah kematiannya, tapi keterputusan relasi dengan Bapa. Relasi, kematian itu truly mati memang. Karena apa, karena rusak relasinya. Gara-gara kita yang diselamatkan. Maka waktu kita membicarakan death di dalam konsep ini, next. Karena itu kita mesti mengerti kehidupan itu artinya adalah restoration of relations. Orang kusta itu gak bisa berrelasi dengan yang lain, as good as dead. Meskipun mereka biologically, physically masih hidup kan, betul kan? Tapi orang kusta di dalam zaman Yesus, mereka sudah seperti orang mati. Bicara najis, supaya orang minggir menghindari. Dia gak bisa beribadah kepada Tuhan, gak ada relasi, gak ada ibadah. Gak bisa berrelasi dengan sesamanya, malah dia waktu hadir, semua orang mesti minggir, dia mesti teriak najis, supaya orang gak berrelasi dengan dia, karena ini najis. Orang seperti itu sudah kayak orang mati sebetulnya. Gitu. Tapi kita dari perspektif modern, ya kita pikir, enggak kok gak mati, masih hidup, masih ada nafas, ada denyut jantung, ada belum brain death, dan sebagainya. Kita punya definisi kita sendiri tentang kematian. Tapi waktu Alkitab membicarakan tentang kematian, tentang kehidupan, itu terutama adalah tentang relasi. Waktu kita membicarakan tentang kehidupan, Yesus bangkit ya, memberikan kepada kita kehidupan. Itu artinya apa? Artinya adalah restoration of relations. Terus, next. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, whoever believes in me, ya, whoever believes in me. Siapa yang percaya kepadaku, lalu terusannya ya, meskipun dia mati, dia akan tetap hidup. Ya. Dia akan tetap hidup, since hidup itu adalah relations. Maka kita boleh sedikit modify perkataannya Anselm. Ya. Bukan cuma fides querens intellectum, tapi juga fides querens relationes. Iman itu mencari relasi, mencari relasi. Kita nggak ngerti gambaran orang modern yang katanya hidup, tapi sangat miskin di dalam relasi. Relasinya itu pilih-pilih, dikuasai oleh like and dislike. Mirip sekali dengan orang Farisi di dalam zaman Yesus, dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Saya mau semeja dengan orang ini. Kalau orang ini saya nggak bisa semeja, karena apa? Karena dia nggak righteous seperti saya nggak bisa makan bareng dengan dia. Lalu kemudian Yesus buka meja, table fellowship. Dengan siapa? Dengan orang Farisi yang congkak itu, itu menarik sekali ya. Orang Farisi yang congkak itu pun Yesus juga terima undangannya. Simon, itu orang Farisi kan, orang congkak luar biasa. Tapi Yesus mau loh table fellowship dengan dia. Ini mengingatkan kita seperti cerita prodigal son, jangan lupa ya. Ada satu keindahan yang mungkin kita luput mengamati waktu kita membaca bagian itu, konsentrasi kita biasanya kepada yang the prodigal son, anak bungsu itu ya. Tapi kalau sudah baca di dalam cerita itu ya, bapaknya itu ya, keluar menjemput anak sulung. Anak bungsu itu enggak dijemput, anak bungsu itu balik sendiri. Anak bungsu itu sadar, dia sudah jatuh, dia sudah jauh dari Tuhan, dan dia mesti kembali lagi. Itu tahu anak sulungnya, bapaknya mesti jemput dia keluar, yang ada in the field, ada di ladang, ada di tempat yang lain, nggak ada di rumah, mesti keluar dijemput. Kejatuhannya itu dalam sekali, anak sulung ini ya, luar biasa dalam. Sampai Tuhan perlu ekstra keluar menjemput dia. Sementara dalam anak yang bungsu itu dia ya quote unquote balik sendiri. Bukan tanpa anugerah Tuhan ya maksud saya.
Tapi poinnya sekali lagi, baik lagi saya. Kalau kita bicara tentang kehidupan saya, kita membicarakan tentang relasi, pemulihan relasi. Next. Yesus mengatakan, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini definisi hidup saya, hidup kekal. Bukan masalah hidup panjang saya, bukan masalah hidup apa ini namanya? Hidup durasinya ya, nggak mati-mati dan sebagainya. Itu transhumanisme ya. Sekarang bergumul dengan urusan kematian dan sebagainya. Kalau kita baca dulu ya, itu Kaisar apa ini ya, Qin Shi Huang ya. Itu early transhumanis ya. Kepingin keluar daripada keterbatasan kematian, bagaimana supaya hidup panjang. Akhirnya dia memerintahkan dokter yang paling hebat di sana. Coba cari resepnya apa orang bisa hidup panjang, hidup kekal. Supaya long live the emperor itu nggak cuma jadi slogan, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Akhirnya dokter itu punya satu solusi yang luar biasa fantastis, yaitu disuruh minum air raksa. Coba. Dokter zaman dulu itu mirip tukang sihir ya. Karena keterbatasan pengertian, akhirnya Qin Shi Huang bukannya hidup makin panjang, malah makin pendek akhirnya sih. Gara-gara air raksa itu diracuni sama dokternya, of course dokternya nggak punya motivasi itu ya. Tapi mimpi manusia untuk hidup selama-lamanya, untuk hidup kekal, untuk hidup panjang, untuk hidup umurnya panjang dan sebagainya. Itu bukan substansi ya kalau di dalam Alkitab saya. Di dalam Alkitab, hidup kekal itu adalah mengenal Allah menurut Yesus ya. Mengenal Allah yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Next slide. Maka saudara, apa artinya hidup? Yaitu mengenal Allah Tritunggal, mengenal Bapa yang mengutus anak, mengenal anak yang diutus Bapa. Dan orang yang bisa mengenal ini saudara, itu bisa mengenal karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini pembicaraan tentang Tritunggal. Bicara kristologi, nggak mungkin nggak bicara Trinitas, nggak mungkin. Bicara Trinitas juga nggak mungkin nggak bicara kristologi. Karena ini saling berkait satu dengan yang lain. Yesus mengatakan ya hidup itu adalah mengenal Allah yang sejati dan mengenal anak yang diutus oleh Bapa. Di luar ini berarti kematian itu, berarti darkness, berarti kegelapan, berarti kebinasaan. Tanpa pengenalan Allah Tritunggal menurut Kristus adalah kebinasaan menurut Kristus. Saya selesaikan next ini slide yang terakhir saya. Life begins here and now ya. Kita mesti menghargai seperti Lazarus yang dibangkitkan ya, pada saat itu juga seperti di dalam waktu yang keliru. Memang kita menantikan bodily resurrection kita nanti ya pada akhir zaman. Tapi life ya itu kita yang mati rohani dibangkitkan sehingga kita memiliki kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Itu mulai di sini dan sekarang. Karena apa saudara? Karena pengenalan akan Bapa dan Anak itu juga mulai di sini dan sekarang, bukan mulai nanti di akhir zaman, bukan saudara. Di sini dan sekarang. Maka kita membicarakan realize eschatology. Ada eskatologi yang di sini, ada eskatologi yang akan datang. Kalau di dalam reform sistematik kita bicara already and not yet. Terusin saudara, terusin. Satu, next mungkin. Katekismus Geneva saya mengatakan bahwa tujuan terakhir dari hidup manusia itu adalah mengenal Allah, mengenal Allah. The chief end of human life itu mengenal Allah, yaitu Dia yang menciptakan kita. Kalau kita nggak mengenal Allah, kita nggak mendapati tujuan di dalam kehidupan ini. Kita sebetulnya nggak ada tujuan di dalam kehidupan. Tanpa mengenal Allah, kita nggak mendapati tujuan yang paling puncak di dalam kehidupan manusia. Ini katekisme yang tulis Calvin ya. Lalu terus kemudian kalimatnya menginspire seperti Westminster dan sebagainya. Ada sedikit modifikasi, tapi bagian pertama kalau sudah baca, itu diambil dari Calvin ya sebetulnya.